Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saya diberikan waktu, diberikan sehat kita semua untuk bersilaturahmi bersama-sama untuk kita belajar tentang hal-hal yang baik. Baiklah, sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sriwijaya Raya beserta Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara sosialisasi diseminasi budaya positif modul 1.4 yang merupakan adalah program dari guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, banyak sekali pengalaman yang saya nikmati, saya alami dalam program ini, dan ini adalah kesempatan saya untuk berbagi hal positif kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita meningkatkan sekolah kita, membudayakan budaya positif untuk sekolah kita. Baiklah, akan kita mulai. Jadi budaya positif ini kita akan belajar banyak hal. Ini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu Ibu jawab sekarang, Bapak Ibu jawab sekarang, tetapi silahkan dijawab di dalam hati masing-masing. Baiklah. Di modul ini kita akan banyak belajar mengenai hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Kita masuk ke pembelajaran 2.1, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kenapa tadi saya siapkan kertas di depan Bapak Ibu sekalian? Silahkan ditulis hal yang paling berharga buat Bapak Ibu di situ. Tulis, terus selanjutnya ini ya, sebenarnya permainannya adalah permainan kepalan tangan. Ada A dan B. A adalah Anda dan B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi setelah ditulis, disimpan di kepal, disimpan gini, oke. Selanjutnya teman Anda setelah Anda punya kepalan itu akan mencoba dengan segala tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, ini kira-kira diberikan apa enggak kira-kira itu ya. B, teman Anda bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu ini mau nggak sih ngelepasin kepalanya itu? Hal yang berharga tadi lo mau nggak dilepas? Kalau misalkan dirayu, dibujuk, dihardik, disuap, kira-kira mau apa enggak? Mau apa enggak Pak? Mau. Ada yang tidak? Ada yang tidak, ada yang mau. Baiklah, apa yang terjadi nih? Tadi yang terjadi ada yang mau melepas dan tidak ada yang tidak mau melepas. Itu sebenarnya sama halnya dengan anak-anak kita. Jadi sebenarnya kontrol itu pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita punya kesempatan untuk melepas dan punya kesempatan untuk tetap mempertahankan itu. Itu sama halnya dengan anak-anak kita, bahwa anak-anak kita tuh bisa aja dia tuh nggak nurut sama kita sebenarnya, tapi kadang dia untuk memenuhi kebutuhan supaya nggak dimarahin akhirnya nurut. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Ini
sebenarnya adalah teori yang meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Baik. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah sebenarnya menjadi adat gitu ya, sudah menjadi adat kebiasaan yang sebenarnya kurang baik. Baiklah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang saya sendiri juga sering memaksa murid saya ya, menuruti kehendak saya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kita bisa memilih menolak dan tidak menolak. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Setiap perilaku kita punya tujuan. Seperti murid misalkan mau memaksakan diri mengikuti yang kita minta, itu karena dia punya tujuan. Salah satunya mungkin biar tidak dihukum, biar tidak dimarahi, jadi seperti itu. Selanjutnya ilusi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ternyata di dalam miskonsepsi. Jadi sebenarnya yang seperti apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol atau segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha. Nah, ini ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ternyata ini kurang tepat menurut Dr. Glaser tadi. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya, jadi merasa disalahkan dan sebagainya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Dia merasa dirinya udah yang gak terbaik dan sebagainya. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatifnya. Jadi ini ilusi-ilusi yang disampaikan oleh Dr. Glaser. Baiklah, kita akan lanjutkan. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak sekali dialami oleh anak-anak sekarang. Katanya, wah ini pelajaran apa nih? Kayaknya dipaksa, kayaknya dituntut dan sebagainya. Dan ternyata banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ternyata miskonsepsi tentang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu nggak benar, kurang tepat ya, bukan tidak benar, kurang tepat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan belajar apa itu tadi sudah disebutkan disiplin positif dan sebagainya. Jadi kita belajar dulu apa sih sebenarnya disiplin. Disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates ya, dan Plato. Sebenarnya artinya itu sebenarnya disiplin itu belajar. Artinya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata di budaya kita makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena merupakan paksaan itu tadi ya.
bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Ini di bangsa kita, di budaya kita, disiplin akhirnya berubah. Disiplin itu lebih dekat sama yang namanya sanksi, ketidaknyamanan, hukuman dan sebagainya. Baik, selanjutkan. Bapak Ibu, kita akan belajar dulu juga tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Dan nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap kita itu pasti meyakini ada sifat-sifat positif dalam diri kita yang nanti kita akan jadikan tujuan. Dan nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Makanya pemerintah di kurikulum Merdeka Belajar ini mengangkat nilai-nilai kebajikan universal itu dalam satu susunan yang nyata, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini adalah beberapa contoh tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Kita kembali lagi ke setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apapun perilaku anak, apapun tindakan anak itu pasti mempunyai tujuan. Nanti kita akan belajar, nanti akan semakin ke materinya, semakin ke sana makin mengerti. Oh, ternyata kenapa, tujuannya apa, kebutuhannya apa, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik. Oh, yang kedua belum saya baca ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga gerakan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa itu motivasi intrinsik? Ini penting sekali, karena motivasi yang berdasarkan dari diri kita sendiri yang dari dalam gitu. Gak perlu diingat, gak perlu diingatkan, gak perlu dikasih reward, gak perlu dikasih sanksi, itu sudah sadar sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Contohnya anak-anak yang gak perlu kita piket, gak perlu kita suruh, gak perlu udah ngerjain sendiri dan sebagainya, ngerti tanggung jawabnya, gak perlu diperintah, gak takut karena nanti dimarahin. Nah, ini namanya motivasi intrinsik. Ini penting sekali kalau menurut saya. Jadi selanjutnya, untuk membangun motivasi intrinsik inilah yang menjadi tugas kita. Nanti kesana bahan pembelajarannya akan menciptakan siswa-siswi itu mempunyai motivasi intrinsik. Baik, untuk kita lanjut lagi ke pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini kutipan dari tulisan Ki Hajar Dewantara, Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya membaca ini agak-agak melo gitu ya. Ternyata seperti itu. Merdeka artinya mendalam seperti itu. Satu lagi kutipan dari Ki Hajar Dewantara yang disampaikan, yang sampai kadang membuat saya itu, saya pernah sharing sama Pak Joko, seperti jatuh cinta gitu loh sama kata-katanya Ki Hajar Dewantara. Jadi mendidik anak murid kita itu ibaratkan seperti mendidik anak kandung kita sendiri. Kadang kita mendidik anak itu, anak kandung kita sama anak murid kita agak berbeda. Mungkin kita bisa kalem sama anak-anak kita, keras sama murid kita. Mungkin sebaliknya kita bisa kalem sama murid-murid kita, tapi bisa keras sama anak kandung kita. Kata Ki Hajar, jadikan mereka seperti anak kandung kalian. Jadi tugas kita di sini adalah tidak memandang apa-apa, tidak memandang dari mana dan bagaimana, mereka adalah anak kita. Sejelek apapun tingkahnya, sekurang bagus pun perilakunya, itu tetap anak kita. Kalau anak kita seburuk apapun misalkan ya, sekurang baik apapun tingkah lakunya, tetap kita sayang. Harapannya sama, kita memperlakukan anak didik kita sama seperti kita memperlakukan anak kandung kita. Baiklah, kita lanjutkan. Bapak Ibu, istilah restitusi ini mungkin baru ya. Mungkin ada yang, kalau menurut saya pribadi ini baru banget.
setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, banyak sekali pengetahuan yang saya bisa gali, dan saya pun digali secara pribadi. Secara pribadi saya digali, kulik seperti itu, dan akhirnya menjadi diri sendiri. Itu yang penting. Nah, itu ternyata yang diharapkan oleh guru penggerak supaya kita itu memperlakukan siswa juga seperti itu. Oke, baiklah, kita akan belajar ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia itu tadi ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini bagus sekali ya restitusi. Jadi terus ini kita akan belajar selanjutnya adalah ciri-ciri, 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu, jadi kan ini restitusi adalah prosesnya ya, proses di mana kita tidak mencari kesalahan anak. Nah, 9 ciri-ciri restitusi ada. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Saya tahu banyak sekali siswa itu yang mungkin melakukan kesalahan. Bagaimana cara memecahkannya, bukan menyalahkan mereka, tapi mari kita sama-sama belajar dari kesalahan itu gitu. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Mungkin kadang-kadang kalau anak-anak kita, saya secara pribadi kadang kalau mereka melakukan kesalahan, mereka segan sama saya dan saya pun kayak gak enak gitu sama mereka. Nah, ini tujuan restitusi adalah itu, memperbaiki hubungan. Bila nanti terjadi salah, meskipun kita maafkan dan dia juga memaafkannya dengan ikhlas seperti itu. Terus yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Jadi nanti ada segitiga restitusi di akhir itu, pada pemecahan masalah anak itu kita itu memberikan tawaran kepada mereka dan bukan memaksa mereka melakukannya. Melakukan hal baik itu loh, bukan kita paksakan, tetapi kita tawarkan ke mereka. Selanjutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini mengajarkan mereka untuk introspeksi diri gitu loh, secara mendalam gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dari restitusi. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selama saya belajar di CGP ini, saya melihat memang lumayan menetralkan kondisi jika anak itu bersalah. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Baiklah, selanjutnya kita bacakan biar cepat. Restitusi pada awal karakter bukan tindakan. Fokus ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita lebih mengenal karakter anaknya, bukan tindakan hukumannya yang kita lebih fokuskan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari pemecahan masalahnya, bukan mencari siapa yang salah. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada saat murid bersalah, terkadang mereka di kelas seperti menyendiri, lebih tertutup dan sebagainya. Nah, di restitusi ini kita akan mengembalikan mereka kembali ke kelompoknya itu dengan, bukan berarti mereka tidak merasa bersalah, tetapi mereka lebih ceria dan mereka lebih tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lanjut kita ke keyakinan kelas 2.3. Keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya ini sudah pernah coba keyakinan kelas di kelas 8. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Menjaga kepala. Terus apa lagi ya? Intinya adalah apa? Untuk kesehatan, keselamatan. Nah, untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira kenapa ada peraturan itu? Oh, betul. Untuk intinya adalah menjaga kesehatan. Yang ketiga, pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu,
pada saat mengikuti pelatihan. Betul, menerapkan disiplin, ya gitu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi saya ingatkan motivasi intrinsik itu yang dari dalam diri. Kenapa kita kalau ke kantor nggak terlambat? Kenapa kita nggak perlu disuruh sudah melakukan job kita? Itu adalah motivasi intrinsik ya. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi sebenarnya kita itu lebih kepada keyakinan kita, yang motivasi intrinsik itu lebih pada keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa ini tanggung jawabku, saya akan lakukan sebaik-baiknya di dalam diri ya, di dalam diri. Daripada peraturan yang ditulis panjang gitu, itu kayaknya lebih pada keyakinan kita. Itulah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai keyakinan. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, saya sudah pernah mencoba membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Ini udah naik kelas 9 ya. Jadi kelas 9. Jadi ada beberapa, kenapa kok saya membuat keyakinan kelas? Ini panjang runtutannya, tapi ternyata keyakinan kelas itu memang sangat luar biasa itunya. Apa namanya manfaatnya? Yang pertama adalah banyak ini datang tepat waktu. Selanjutnya pada saat itu saya menuliskan, Bu boleh nggak? Mereka ide dari mereka. Bu boleh bawa HP nggak pada saat belajar? Boleh, gitu ya. Nah ternyata di realitanya mereka melakukan itu kasus yang saya angkat pada saat saya disuruh mendemonstrasikan tentang kasus segitiga restitusi. Jadi mereka kemarin ketahuan nggak menyerahkan HP ke kantor. Nah itu kan sanksinya. Dan mereka dengan legowo, dengan ya nggak apa-apa Bu, kan kita sudah sepakat. Dulu itu kalau pakai HP, kalau bawa HP harus diserahkan ke kantor, kita makainya pada saat jam-jam tertentu. Jadi gimana nih kesepakatan kita? Ya udah Bu, nggak usah bawa HP selama pelajaran saya. Oke, kita sepakati. Nggak ada yang sakit hati. Saya nggak sakit hati, mereka pun nggak sakit hati karena kita sudah sepakati dari awal. Itu kelebihan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi saya sudah coba. Jadi intinya adalah melibatkan mereka dalam membuat suatu keyakinan. Jadi apabila nanti mereka melakukan kesalahan, kita kembalikan. Ingat gak kesepakatan kita? Lalu akhirnya saya yakin setiap anak, setiap kita itu pasti punya naluri yang iya ya saya salah jadi gitu. Jadi itu tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang merasa dikorbankan dan sebagainya ya. Ada dengan adanya keyakinan kelas. Nah ini adalah bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kan mungkin instansi yang membuat atau mungkin gurunya saja yang membuat dari sebelah pihak saja. Sedangkan keyakinan kelas itu kita tanya ke orang-orangnya, ke anak-anaknya apa masukannya. Jadi mereka ada sumbangsih untuk membuat peraturan bersama-sama dan yang disepakati satu kelas. Contohnya adalah peraturan ya, ini ada peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Salah satu bentuk keyakinan kelas misalnya tanggung jawabnya luas banget gitu. Jadi kalau mereka misalkan buang sampah sembarangan, masuk itu ke tanggung jawab. Kamu nggak melaksanakan itu ya? Kenapa buang sampah sembarangan? Ingat nggak keyakinan kelas kita? Oh iya ya Bu, harus buang sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu tanggung jawab. Nah ini beberapa bentuk peraturan dan keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa baca. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Kalau misalkan mereka bawa rokok, masuk kemana ya? Masuk kesehatan gitu. Keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Nah misalkan ada yang smackdown dan sebagainya, kalau kita bikin keyakinan kelas menghormati orang lain, keselamatan, menjaga keselamatan, masuk ke keyakinan kelas yang itu. Kita kembalikan ke anak-anak kita, pasti mereka insya Allah mereka bakalan namanya manusia pasti punya hati nurani. Nah itu yang saya alami, baik menggunakan masker dan sebagainya. Langsung ya Bapak Ibu. Ini kalau ini sebenarnya perubahan modul 1.4 ini di angkatan 5 yang tadinya hanya ada 5 dihukum oleh penghargaan, nah ini ditambah. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ditambah lagi di angkatan saya ini penghargaan menurunkan kualitas.
Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini mari kita telaah sendiri, tanyakan dalam diri hati kita sendiri. Nanti kalau perlu buku-bukunya boleh pinjam saya. Atau mungkin kita tanya-tanya jawab tentang hukuman dan penghargaan. Kita bisa sharing bersama-sama ya. Oke, baiklah. Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Kalau menurut Bapak Ibu, hukuman itu apa sih sebenarnya? Sanksi. Oke, yang dilakukan ya. Kalau konsekuensi apa, Bu? Ini sudah saya tulis di bawah sih. Hukuman adalah tindakan diberikan kepada individu karena melakukan kesalahan, kejahatan, dan sebagainya. Biasanya dikasih hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi adalah akibat dari suatu hukuman. Jadi nanti kita diminta membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Contohnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman karena sebelah pihak. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK misalkan, itu adalah konsekuensi. Tadi sudah disampaikan bahwa hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu karena melakukan kesalahan dan kejahatan dan lain-lain. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari suatu hukuman. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dilakukan oleh sebelah pihak. Terus kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. Kalau terlambat berarti gimana gitu ya. Selanjutnya membuat anak sakit hati fisik maupun psikis untuk jangka waktu yang panjang. Kalau di konsekuensi membuat anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan di hukuman. Anak menghargai kedisiplinan di konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk agar mudah menyesuaikan diri pada konsekuensi. Konsep diri yang buruk di hukuman, konsep diri yang baik pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jika di hukuman, kalau di konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kita lanjutkan. Nah, ini identitasnya gagal, identitas sukses. Bagaimana dikatakan sukses? Yang di sebelah sana karena sudah menerapkan disiplin. Kalau di sini kan hanya hukuman saja sebelah sini. Terus di hukuman itu ternyata setelah kita baca-baca itu dampaknya negatif. Kalau konsekuensi dampaknya netral karena sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Kalau di restitusi positif. Nah, ini contohnya saja saya ambil bahwa murid yang poin keempat, murid atau anak akan tersakiti. Kalau di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman kalau di konsekuensi. Sedangkan pada saat restitusi nanti, anak atau murid mendapatkan penguatan. Nanti ada contohnya tentang restitusi dan langkah-langkah restitusinya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi
dan tidak dilibatkan. Ini pada hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, dan anak atau murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dapat dalam bentuk konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman hanya dari sebelah pihak dan tiba-tiba, kalau konsekuensi ini sudah direncana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui. Jadi di konsekuensi itu yang membuat guru, tapi murid mengetahui sebelum konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi semoga Bapak Ibu bisa memahami sampai ini tentang hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Itu termasuk konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi konsekuensi itu sebenarnya sudah diketahui oleh murid, tapi yang membuat gurunya. Kalau hukuman kembali ke atas, hukuman bersifat sepihak saja, satu arah. Guru yang memberikan tiba-tiba karena suatu pelanggaran. Nanti kenapa harus seperti itu? Nanti kita belajar lebih lagi. Jadi sikap guru di sini senantiasa memonitor murid ya untuk yang konsekuensinya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran 2.4. Sampai ini tadi sudah agak-agak ngerti apa enggak tentang hukuman sama konsekuensi? Sudah ya. Jadi hukuman itu sepihak. Kalau konsekuensi memang sudah disepakati, tapi yang membuat gurunya. Nanti kalau kamu nggak kerjain tugas, gini loh ya. Nah, tapi murid nggak apa-apa, nggak masalah karena itu dia kerjakan, karena itu konsekuensi. Tapi kalau di hukuman lebih ke gurunya yang ngasih, gitu. Jadi seperti itu. Padahal itu nggak ada kesepakatan gitu loh. Anak sekarang mungkin akan berbeda dengan anak zaman kita dulu ya Bapak Ibu. Karena kita belajar berproses, belajar terus, belajar bagaimana tentang perkembangan anak. Baik. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2.4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap saya membaca modul-modul, jadi saya menyelesaikan setiap buku itu cuma 2 minggu. Itu digali tugasnya tiap hari bermacam-macam. Tapi akhirnya dari saya yang kurang pemahamannya kurang, akhirnya ternyata seperti ini ya, belajar biar menarik. Jadi apapun produk yang saya hasilkan itu adalah sesuka saya. Yang suka nyanyi ya nyanyi, yang suka bikin puisi, produknya itu. Yang suka bikin video. Jadi sesuka kita, asalkan masih dalam konteks yang sesuai dengan modulnya. Itu kebebasan yang ternyata mungkin yang diinginkan anak-anak sekarang seperti itu. Baik, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Ternyata manusia kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Ini harus dipenuhi nih. Iya, karena nanti saya akan bagikan angket ke Bapak Ibu. Minta tolong diisikan angketnya. Nanti kita tahu kebutuhan apa sih sebenarnya yang kita perlukan. Sangat kita perlukan, kurang didapat, itu kelihatan dari situ karena sudah lupa. Baik, kebutuhan yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita punya kebutuhan itu. Dimanapun kita berada, pasti kita punya rasa pengen disayangi gitu loh oleh semua orang, pengen diterima. Saya yakin anak-anak kita juga sama. Yang kedua adalah penguasaan. Secara sengaja ataupun nggak sengaja, terkadang kita punya rasa itu. Kita perlu penguasaan ya. Terus yang keempat adalah kesenangan. Pasti semua orang punya kesenangan masing-masing.
Terus yang keempat adalah kebebasan. Orang pengen bebas. Saya juga pengen kebebasan. Jadi setiap orang pengen kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kita nggak bisa elakkan. Sama kebutuhan bertahan hidup. Kenapa kita sampai bekerja, jadi buruh, jadi apa, jadi petani dan sebagainya? Yaitu karena untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang memang harus terpenuhi. Oke, saya akan bagikan angket. Minta tolong Miss Yoi atau Bu Amah, minta tolong Bu Amah dibagikan angketnya. Minta tolong diisi ya Bapak Ibu. Diisi di angket tersebut ada beberapa kebutuhan. Nanti dijumlahkan, kita jumlahkan. Terima kasih Bu Amah. Bisa satu apa enggak? Oh tidak tahu. Mana Bu Amah? Terima kasih. Baik. Saya senang berteman misalkan. Itu benar apa enggak? Kalau enggak benar ya tidak benar. Kalau memang suka menyendiri dan sebagainya, jadi di situ ada frekuensinya 1, 3, 5. Kadang-kadang suka berteman, gitu kan, bisa ditulis 3, berarti 3 dilingkari. Kalau misalkan sangat senang berteman, berarti 5 dilingkari, gitu. Selanjutnya adalah mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Gak semua orang ini soalnya. Gak semua orang bisa mudah berbicara dengan siapapun. Kalau memang mudah ya berarti 5 gitu. Selanjutnya saya suka ngobrol lewat telepon. Saya kalau ngobrol secara nyata itu gak begitu suka. Nah, itu ada loh orang macam-macam sebenarnya. Jadi silahkan diisi. Berarti orang-orang yang memang gak suka ngobrol secara tatap muka ya diisi 1. Kalau suka ngobrol lewat telepon ya diisi 5 gitu. Selanjutnya saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Kira-kira Bapak Ibu itu gitu nggak sih ya? Kalau memang iya ya, ianya itu ya banget apa enggak gitu ya, silakan diisi. Terus saya ingin orang-orang menyukai saya. Kalau misalkan itu benar, sangat benar, tulis di 5. Kalau enggak juga, saya enggak perlu pengakuan dan sebagainya, tulis 1 dan sebagainya. Itu terserah Bapak Ibu. Jadi nanti ini enggak perlu dikumpulkan untuk Bapak Ibu sendiri. Tapi enggak apa-apa, ditulis saja Pak, biar lumayan waktunya ya. Oke, baik. Selanjutnya nomor 10 itu saya senang bertemu dengan orang baru. Saya tidak suka membuat kesalahan. Iya, nanti ada koreksinya. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Saya tidak suka perubahan. Saya ingin ruang kerja yang meja saya rapi. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Saya takut mencoba hal baru. Saya suka menjadi benar. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya suka memilih pilihan. Saya adalah orang yang aktif. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit bagi saya. Saya tidak suka membaca dalam jangka waktu yang lama. Saya senang mencoba hal-hal baru. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. Saya akan tetap melakukan suatu hal walau teman-teman tidak suka. Saya tidak suka disuruh-suruh. Kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Saya sering tertawa. Saya memiliki koleksi. Yang punya koleksi silahkan ditulis. Kalau enggak, berarti 1 saja ya. Terus orang berpikir saya bodoh. Itu menurut penilaian ibu bapak saja. Ibu bapak kadang memang ada beberapa orang yang merasa paling saya dipikir orang bodoh, gak begitu pintar gitu. Ada orang lain yang berpikiran seperti itu. Saya suka bermain bermacam-macam permainan. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Menurut saya sekolah menyenangkan. Saya suka bernyanyi.
menyanyi atau menari saat musik bermain. Saya pikir saya lucu. Nah, silakan diisi kira-kira 3, berapa atau 5, itu kan masing-masing pribadi. 12. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Ini ya betul, jiplak gitu-gitu. Nomor 20. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi misalkan satu kegiatan, kalau nggak sesuai keinginan saya nggak suka gitu loh. Seperti itu. Kalau sudah, belum. Nanti ada pembahasannya, Bapak Ibu simpan sendiri hasilnya. Jadi ternyata kita itu perlu 5 kebutuhan ini. Dan setelah saya renung-renungkan, memang iya. Jadi kasih sayang perlu, merasa diterima itu pasti diperlukan, penguasaan juga, bertahan hidup pasti, kesenangan tentu, kebebasan juga, kebebasan. Baik, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu setelah saya bagikan angket, lihat hasil Anda. Menurut mana yang lebih besar angkanya? Kebutuhan mana yang paling tinggi? Apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Apa yang Anda rasakan jika kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Ini hasilnya. Sudah ya. Jadi Bapak Ibu untuk nomor 1 sampai 10 yang paling besar jumlahnya berapa itu? Yang paling banyak 5-nya yang mana? Saya 3. Oh, Ibu Rina banyak yang 3 ya? Berarti kebutuhan tentang kasih sayang sama rasa diterima cukup. Iya. Terus kira-kira mana yang belum terpenuhi Ibu Rina? Yang bagian mana itu? Kalau nomor 1 sampai 10 itu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu 11 sampai 20 itu tentang kekuasaan. Nomor 21 sampai 30 itu tentang kebebasan. Nomor 31 sampai 40 itu kesenangan. Dari itu kalau dijumlah poin yang terbesar itu paling banyak di mana? Paling kecil di mana? Punya Pak Sapri yang mana Pak Sapri? Nomor berapa yang? Yang paling banyak itu dari poin 11 ke 20. Oke, berarti kekuasaan Pak Sapri sudah mendapatkan. Kebutuhan tentang kekuasaan berarti sudah tercukupi gitu loh, tercukupi. Paling kecil Pak Sapri? Kayaknya nomor 1 sampai 10 ya sampai. Iya, Kok tahu? Baik. iya benar. Iya, ini cuma bercanda ya Pak Sapri. Jadi nggak apa-apa. Jadi nomor 11 sampai 20 itu pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menanyakan apakah kebutuhan tentang kekuasaan itu tercukupi apa enggak. Kekuasaan itu kayak gini loh Bu Am, sama itu bisa mengatur, merasa iya gitu, bisa memanage gitu itu termasuk kekuasaan. Jadi silakan Bapak Ibu telah sendiri yang paling kecil yang mana, yang paling besar yang iya angka tinggi. Berarti di kebutuhan misalkan nomor 1 sampai nomor 10 itu sama banyak 5-nya. Berarti kebutuhan tentang kasih sayang sama rasa diterima itu sudah tercukupi. Iya. Kalau tadi 11 sampai 20 itu kekuasaan. nanti 5-nya banyak. 5-nya banyak berarti kebutuhan tentang kekuasaan sudah tercukupi.
bagaimana cara kita menghadapi siswa dengan kebutuhan yang mereka perlukan melalui video yang saya akan tampilkan. Tapi rasa saya tinggi, Bu. Berarti sudah dapat kasih sayang. Kami ke merdeka. Saya Mbak. Kasih itu kurang. Gimana Bu? Kasih itu kan puasa terapi saja kurang. Ya apa? Sampai 10 rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau nilainya besar, Oh gitu. Nilainya besar dua ya? nggak 5 semua, maksudnya dari 40 ini yang paling banyak itu sampai di 5 itu yang mana? 1 sampai 10 atau 11 sampai 20. Berarti kurang saya, kasih sayang ya. Kasih sayang. Nah, jangan tanyakan sama saya, tanyakan pada dirinya masing-masing. Oh, berarti kebutuhan saya ini, gitu loh ibu-ibu bapak. Jadi tahu kebutuhan tentang, oh ternyata saya punya kebutuhan ini, saya harus meningkatkan kebutuhan ini dan sebagainya. Tadi ditanyakan di sini, mana yang lebih besar angkanya sudah disampaikan. Selanjutnya kebutuhan apa yang paling tinggi sudah ada yang mencontohkan. Apakah Anda telah memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Kira-kira sampai detik ini kira-kira tercukupi nggak sih semuanya? Gitu. Nanti yang jawab Bapak Ibu sendiri nih. Terus pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Kurang kebebasan. Oke, baik ya Bapak Ibu. Ini video silahkan disimak. Sisa yang dua, makanya. Itulah hati yang benar. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum ya, ya. Kamu selalu ya mengerjain PR. Setelah kamu duduk di depan, kamu tulis. Saya berjanji tidak akan berbuat. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tempat aku ya, maksudnya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi penakut lagi. Apa ya? Mau kita
Baik, Bapak Ibu, kita sudah melihat beberapa contoh guru dalam menghadapi siswa ya. Kita akan belajar lebih dalam. Tadi ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita yang ada di mana, Bu? Jawab sendiri-sendiri. Kita berada di posisi yang mana itu yang tahu Bapak Ibu sendiri ya. Baiklah, kita ke pembelajaran yang 2.5, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, karena kita seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Saya ini belajar ini tuh agak merinding gimana gitu, karena terkadang banyak sekali ternyata kesalahan-kesalahan yang saya perbuat mungkin terhadap anak-anak didik saya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol teman. Yang keempat posisi kontrol pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang mana kira-kira? Manajer. Ada lagi? Ada yang teman? Oke, yaudah kita bahas satu-satu. Jadi di sini di posisi kontrol penghukum, guru itu biasanya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu guru penghukum. Kalau guru pembuat merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 sama ibu kecewa titik gitu ya. Sedangkan kalau guru pada posisi kontrol teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Itu teman. Biasanya kalau kita akrab tuh kita banyak kiasan-kiasan yang kita sampaikan. Nah, itu adalah posisi teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu salahmu gini ya, sudah sampai mana ini kesalahanmu, tolong dihituin. Sedangkan pada posisi manajer pasti diajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau posisi manajer itu yang pertama. Terus apa yang dikatakan guru? Guru penghukum pasti mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas rasakan. Itu kalau guru penghukum biasanya mengatakan itu. Kalau guru membuat merasa bersalah, apa yang dikatakan? Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Itu stres. Nah gitu ya. Itu membuat merasa bersalah. Ternyata itu membuat anak merasa bersalah. Baiklah, selanjutnya adalah posisi teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu kalau teman ya. Posisi kontrol sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, bla 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 bla. Itu posisi teman. Kalau posisi pemantau, apa peraturannya? Itu. Apa yang dikatakan guru itu biasanya seperti itu. Dan selanjutnya kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, posisi manajer. Terus hasilnya Bapak Ibu, hasilnya kalau posisi penghukum, anaknya itu biasanya memberontak, menyalahkan orang lain dan kadang berbohong. Itu memang saya sendiri pribadi pernah mengalami itu. Saya rasanya saya posisi penghukum pernah. Jadi kita itu di guru penggerak pun digali. Ternyata memang banyak guru-guru yang masih berada di posisi penghukum, gitu. Jadi kita semua belajar di sini. Selanjutnya hasilnya apa jika kita di posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong? Ternyata hampir-hampir sama dengan hasil dari posisi penghukum. Selanjutnya kalau posisi kontrol teman, ketergantungan. Jadi anak ini lebih tergantung, ibu enak aja gitu ya, jadi tergantung. Selanjutnya pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak itu hasilnya menyesuaikan diri, kalau diawasi ya melakukan, kalau nggak ada gurunya liar lagi gitu. Itu posisi pemantau. Ternyata hasilnya seperti itu. Sedangkan untuk posisi kontrol manajer, hasilnya adalah menguatkan pribadi. Ini mungkin terlihat terlihat perfect sekali, tapi nanti kita akan belajar kesana memang benar. Baik, selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Sebelumnya apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah sesuatu yang paling indah, yang paling kita senangi gitu loh. Pada saat apa? Itu dunia berkualitas. Misalnya
saya suka main game berkualitas, saya berarti main game itu. Jadi hal yang paling menyenangkan dan paling saya suka itu adalah dunia berkualitas saya. Nah, apa kaitannya kalau di penghukum ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas? Ternyata nggak seneng banget, ini bahasanya diperhalus. Jadi guru ibaratnya di luar itu karena dia nggak merasa senang di situ, bukan dunia berkualitas bagi mereka. Pada saat guru menjadi kontrol penghukum, murid merasa dunianya tidak berkualitas. Sedangkan untuk kontrol membuat orang merasa bersalah, apa kaitannya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas? Ternyata masih menganggap guru kalau membuat merasa bersalah masih dianggap ada gurunya. Sedangkan kalau posisi kontrol teman kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Biasanya gitu, murid kalau dianggap teman dia senang banget karena biasanya apa? Ya akrab gitu-gitu, makanya gurunya gitu kan. Buat mereka sangat penting, gurunya ada itu sangat penting. Lanjut ke kontrol pemantau. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi pemantau ini murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Sedangkan posisi kontrol untuk manajer, murid meletakkan dirinya ya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Perbedaannya memang sangat mencolok sekali. Baik, selanjutnya adalah murid berkata, biasanya kalau pacar dengan guru penghukum, murid itu biasanya bilang, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Kalau dia di belakang mungkin ya berhadapan dengan guru yang penghukum. Sedangkan guru yang membuat orang merasa bersalah, biasanya murid itu berkata apa? Maafkan saya ya Bu, gitu. Pasti murid kayak secara refleks itu bilang seperti itu. Selanjutnya posisi kontrol teman. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu, gitu ya. Biasanya diucapkan mereka gitu. Selanjutnya untuk kontrol pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, gitu. Dan yang di posisi kontrol manager, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Itu murid yang berkata ya. Sekarang dampaknya pada murid. Dampaknya terhadap kontrol penghukum, mengulangi kesalahan ternyata. Ini karena sudah dianalisis, sudah diteliti gitu ya. Ternyata pada posisi kontrol penghukum, dampak pada murid mengulangi kesalahan. Kalau di kontrol membuat orang merasa bersalah, anaknya merasa rendah diri karena selalu disalahkan gitu. Jadi gitu. Terus posisi kontrol teman, dampaknya ke anak bagaimana? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau nanti disediakan, misalkan harus bawa tongkat, karena mungkin sama Bu Amah sudah seperti temannya gitu. Tenang aja, nanti sama Bu Amah kasih aja, misalkan seperti itu. Nah itu dia tidak mandiri, dia lemah dan bergantung. Selanjutnya posisi kontrol pemantau, dampak pada anak bagaimana? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi posisi pemantau ini kalau ke anak itu kalau hadiahnya semangat, kalau nggak ada hadiahnya nggak kurang begitu semangat. Terus kalau misalkan melanggar ada sanksinya nggak? Kalau nggak ada sanksinya ya santai aja gitu. Itu pemantau. Sedangkan di posisi kontrol manager itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi benar tadi yang disampaikan Bu Yesi bahwa dari 5 posisi kontrol ini yang paling ideal adalah manajer. Bapak Ibu secara pribadi mungkin kita bisa belum sempurna melakukan posisi kontrol manajer. Tapi mari kita bersama-sama belajar karena kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Meskipun di realitanya sangat berat, tapi marilah kita belajar bersama-sama. Baik, akan saya lanjutkan. Pernyataan. Nah, siapa yang mengatakan? Biasanya kalau ada saya kecewa sekali dengan kamu, itu biasanya
ini harusnya dikosongin nih, biar itu membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Jadi kata-kata yang biasanya diucapkan seperti itu adalah posisi kontrol penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu teman, posisi kontrol teman. Apakah kamu mau dapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi manajer. Jadi kalau posisi manajer yang saya simpulkan adalah dikembalikan ke siswa lagi. Selanjutnya yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini posisi ternyata adalah posisi penghukum. Baik Bapak Ibu, sudah sampai ke pembelajaran 2.6 segitiga restitusi. Tadi restitusi adalah proses ya, proses tentang bagaimana belajar dari kesalahan, berkolaborasi dan mencari solusi secara pribadi dan akhirnya menguatkan karakter anak tersebut. Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi namanya. Jadi pada saat ada kasus permasalahan, alangkah baiknya jika kita melaksanakan ini gitu. Kemarin ada beberapa tugas yang memang harus diselesaikan dengan membuat skenario tentang kasus yang pemecahannya harus sesuai dengan segitiga restitusi ini. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang menstabilkan identitas. Setiap orang, jadi kita bisa kalau misalkan ada anak melakukan kesalahan, kita katakan ke mereka setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya lihat Bapak Ibu di sini sudah melakukan ini. Kalau menstabilkan identitas, terus kamu bukan satu-satunya loh yang melakukan ini, banyak yang melakukan ini. Itu menstabilkan identitas biar anak tidak merasa disalahkan. Selanjutnya adalah validasi, menanyakan keyakinan dulu. Setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, baru kita tanya, bukan kamu yang salah, nah kira-kira kamu apa yang kamu lakukan ini melanggar nggak? Biasanya anak-anak pasti ngomong, iya melanggar, maafkan saya dan sebagainya. Terus mungkin kita tambahin lagi pertanyaan untuk menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, nanti pasti dia cerita gitu ya, cerita gini. Nah, kenapa di situ ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Sama halnya yang saya ceritakan tadi di kelas 9, bahwa saya sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama kelas 9, disepakati bersama, disetujui bersama, terus dilanggar. Nah itu ya, terus dilanggar. Jadi saya tanyakan ke mereka kembali pada saat kemarin, ternyata HP-nya nggak dikumpulkan, dipakai mainan dan sebagainya. Terus saya tanyakan, nah apa yang kalian lakukan? Iya Bu, kami kan sudah bikin itu kesepakatan kalau HP-nya dikumpulkan pas pelajaran nanti dibawa. Nah, berarti gimana itu? Saya kembalikan ke mereka lagi. Iya Bu, berarti kita nggak usah bawa HP lagi deh. Banyak yang menyalahgunakan, banyak yang keliru dan sebagainya. Jadi saya tidak merasa bersalah, anak juga tidak merasa disalahkan. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Nah ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar itu tadi. Jadi sebenarnya setiap kita melakukan kesalahan berarti kita memerlukan satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Saya sering bilang kadang, pasti kamu butuh kasih sayang ya. Nah kayak gitu, tapi memang benar ternyata. Jadi anak melakukan kesalahan, melakukan tindakan pasti punya tujuan. Dan apabila dia melakukan kesalahan, pasti dia kekurangan satu kebutuhan. Itu memang sudah dianalisa banyak psikiater dan sebagainya ya. Jadi di validasi kebutuhan ini kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu kita bisa tanyakan ke mereka. Nah ini segitiga restitusi. Baik, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Ini contoh tadi sudah saya katakan bahwa menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu menstabilkan identitas. Guru berkata ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ternyata dalam menstabilkan identitas ini akan membuat anak yang gagal itu menjadi positif terhadap dirinya, gak menyalahkan dirinya meskipun dia melakukan kesalahan. Kita lanjutkan ke validasi kebutuhan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan pasti dia memerlukan satu kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dirinya. Jadi validasi kebutuhan adalah membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs yang 5 tadi ya, power, kekuatan, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, sama survival. Mereka ingin bertahan hidup ya. Biasanya apa validasi kebutuhan ini? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Padahal sudah dulu gitu dilakukan. Tapi kita belajar mengatakan gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan ini ada peristiwa pukul-pukulan gitu ya. Cara memvalidasi kebutuhan seperti itu. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, itu sepertinya ideal banget. Tapi kita belajar Bapak Ibu bersama-sama di sini. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir di segitiga restitusi. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Misalnya nggak pakai seragam sesuai teman-temannya kan biasanya gitu. Kita tanyain gitu, apa kesepakatan kita? Nah itu nggak masalah kalau seperti itu, karena kita sudah bikin peraturan, kita buat kesepakatan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati atau keyakinan tadi? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baik, ini yang terakhir. Ini kemarin adalah demonstrasi.
Ibu sudah sabar menonton. Baik. Ini detik-detik terakhir, jadi intervensi 30 menit. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Jadi kita bisa tanyakan nih ke siswa, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik, lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau sudah oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa aja dan sebagainya. Nah, ini intervensi ya untuk murid-murid kita bisa lakukan. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, belum terakhir ya. Sebenarnya saya tuh minta refleksi nanti terserah Bapak Ibu. Nanti akan saya share di WA grup sekolah saja. Saya minta nanti hasilnya misalkan ya apa yang sudah Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu paham nggak kira-kira tentang apa yang sudah saya sampaikan. Nanti saya berikan pertanyaan-pertanyaannya, minta tolong dijawab, boleh tertulis, yang suka nulis bisa nulis, yang suka ngomong bisa pakai WA chat bisa, yang voice bisa, atau pakai video bagus lagi, bikin poster boleh lagi tentang materi yang sudah saya sampaikan. Jadi itu adalah refleksi yang nanti akan saya bagikan, karena nanti akan saya lampirkan di laporan saya di aksi nyata 1.4. Nah, sampai di sini Bapak Ibu saya akhiri karena saya cek satu ya. Jadi mungkin saya yang banyak berbicara di sini, pastilah saya nggak sebagai manusia pasti banyak salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.